Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama kembali mendengar renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita sampai pada abjad huruf Q dan kita akan belajar tentang Qumran. Kata ini mungkin masih cukup asing di telinga kita sebagai orang awam. Qumran juga sangat jarang dikhotbahkan, apalagi di mimbar-mimbar gereja, tetapi yang sering dibahas di forum-forum kajian ilmiah, teologi maupun arkeologi. Qumran ini merupakan sebuah daerah yang belakangan menjadi sangat penting bagi kekristenan. Qumran adalah nama suatu tempat yang terletak di padang gurun Yehuda di pantai Laut Mati sebelah barat. Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-16 berkata, keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Lokasi Qumran itu ada di pegunungan Yehuda. Memang tidak disebutkan Qumran. Sejak tahun 1947 sampai 1955 banyak ditemukan naskah-naskah dari zaman Kristus dan sebelumnya di gua-gua sekitar Laut Mati. Di Qumran juga digali dan ditemukan puing-puing kompleks bangunan peninggalan sekelompok orang Yahudi. Bangunan itu semacam bangunan biara yang dinamakan Kirbet Qumran. Penemuan itu bermula ketika sekitar bulan Februari atau Maret tahun 1947 dengan dua gembala Badui dari suku Ta'amireh yang menemukan 7 gulungan pertama pada tahun 1946 secara tidak sengaja. Salah satu dari mereka sedang mencari domba yang terhilang. Ia melemparkan batu ke celah-celah dan balik semak-semak berharap untuk dapat menarik keluar dombanya dari tempat persembunyiannya. Ketika itu tiba-tiba terdengar seperti batu patah dan di sana ia menemukan beberapa tembikar yang memanjat di dalam gua untuk menyelidikinya. Tahun 92 ketika saya pergi ke Israel, saya juga sempat dibawa ke Qumran. Kisah yang sama juga saya dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu di sana ia menemukan guci yang berisi gulungan tua. Tetapi siapa sangka penemuan itu merupakan suatu penemuan arkeologi terbesar yang menunjukkan bahwa Alkitab itu tidak berubah dan tidak diubah oleh manusia sebagaimana dituduhkan Polemikus yang menyerang kekristenan. Gulungan-gulungan Laut Mati atau Qumran memberikan pengaruh paling besar pada Alkitab. Gulungan tersebut memberikan manuskrip atau salinan perjanjian lama yang berusia 1000 tahun lebih tua dari manuskrip tertua yang kita miliki sebelumnya. Gulungan-gulungan Laut Mati memperlihatkan bahwa perjanjian lama disalin dengan akurat selama selang waktu tersebut. Sebagai tambahan, gulungan tersebut juga memberikan banyak informasi mengenai era menjelang dan selama kedatangan Kristus. Pertanyaannya selanjutnya adalah, siapakah yang berada di gua Qumran atau yang bermukim di lembah Qumran sehingga meninggalkan warisan yang begitu luar biasa? Penghuni Qumran adalah orang-orang Yahudi yang asketis atau mengasingkan diri dari dunia luar. Mereka adalah suatu komunitas orang Yahudi yang mengambil jalur hidup Puritan
atau hidup yang menekankan kesalehan dan tidak mau tercemar oleh prinsip kehidupan duniawi. Orang-orang Qumran sungguh-sungguh percaya kepada doktrin zaman akhir. Mereka lari ke padang gurun dan menyiapkan diri untuk menghadapi penghakiman yang segera akan tiba ketika musuh-musuh mereka dihancurkan. Dan mereka, umat pilihan Allah, akan diberikan kemenangan terakhir sesuai dengan nubuatan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang rindu dalam menantikan kedatangan Mesias. Untuk itu mereka mempersiapkan diri mereka sedemikian salehnya, agar ketika Mesias itu datang, mereka didapati tidak bercacat celah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari komunitas Qumran ini adalah seperti yang diingatkan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Rasul Petrus mengingatkan kita untuk hidup dalam kesalehan, karena hanya orang saleh yang dapat menyongsong kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Kedatangan Tuhan berbicara tentang dua hal, yaitu kedatangan Tuhan Yesus secara umum yang menandai akhir dari kehidupan dunia, dan kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita yang menandai akhir dari kehidupan kita atau manusia. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai misteri yang tidak dapat kita terka atau tebak kapan terjadinya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita harus berusaha kita kedapatan tidak bercacat dan bernoda. Memang mustahil sepertinya mewujudkan hal itu karena kita masih hidup di dunia yang berdosa. Kita juga tidak mungkin mengasingkan diri dari dunia karena kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa memiliki kesalehan dalam hidup? Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, pemazmur berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat berusaha mendapatkan kesalehan hidup dengan menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan, selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan dan selalu setia menyimpan janji Tuhan sebagai motivasi kita untuk terus hidup dalam kesalehan di tengah dunia yang berdosa. Iblis saja tahu waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12 bagian B berkata, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau iblis saja tahu waktunya sudah singkat, kita sebagai orang percaya yang terus-menerus mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan Bapak Ibu Saudara dan saya tidak tahu kalau waktunya sudah singkat. Dan jangan lupa, hari itu pasti akan tiba. Biar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita didapati menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akhiri dengan doa. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, kami bisa memelihara kehidupan rohani kami
tetap selaras dengan kebenaran firman-Mu. Lewat kebenaran yang kami baca, kami dengar, Roh Kudus menolong kami biar ini menjadi rema secara khusus untuk kami pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa, berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mendengar kebenaran ini, dan kalau mereka melanjutkan aktivitas mereka, ketika mereka bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Ketika mereka melayani, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan selamat pagi.